Ini mau diperiksa soal bagi-bagi Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Nih, tadi soal Rp1, tapi kita nggak akan bicara soal Rp1 ya. 570 juta rupiah, Bang, itu dari mobil. Abang mengatakan itu sedikit, ya. Dan bagian terkecil. Bagian besarnya total berapa tadi? Audit BPK? 63M lebih kurang. 63M ini ada hubungannya ya dengan Bang Anas ini berapa M? Artinya begini, menurut hasil audit ya investigasi dari BPK, 63M lebih kurang masuk kepada rekening PT Duta, ya kan, Citra Laras, ya. Itu punya siapa sih PT itu? Tentu pemegang terbesar katanya adalah Ibu Atiyah. Ya, Ibu Atiyah itu adalah istri dari Pak Anas. Baik. Ini yang harus didalami sebenarnya. Kok bisa masuk ke sana 63 lebih kurang? 63M. Ini ada apa? Nah, soal mobil dulu, ada bantahan nggak, Bang, dari Abang? Bahwa mobil itu katanya untuk Bang Anas, kemudian itu dari PT Adikarya, diberikan dalam bentuk gelondongan mobil ya, bukan uang ya? Mobil. Jadi begini, dalam hukum pidana itu kan yang penting ada yang namanya locus delicti sama tempusnya. Kalau tadi informasinya bahwa penyerahan mobil itu dan kaitan dengan Adikarya itu 2010, Pak Anas Urbaningrum sudah tidak aktif di DPR sejak Juli 2010. Jadi cairnya Desember 2010, Juli 2010 itu jauh sebelumnya Pak Anas sudah tidak ada. Jadi pembayaran ya 2011. Jadi dalam konteks itu bagaimana mentautkan ya, karena ukurannya adalah yuridis. Baik, ya, ditahan dulu. Tadi Abang ingin mengatakan apa? Saya belum... Pembayaran itu, pembayaran pertama adalah akhir Desember 2009, bukan 2010. Ya. Berarti masih dong? Bagaimana, Pak? Saya lihat dari dokumen yang ada, yang disampaikan itu Desember. Kalau kaitannya dengan Adikarya ya, Desember 2010. Pak Anas, Juli 2010 sudah mundur pada Kongres. Terus kemudian kaitannya dengan pelaksanaan Hambalang itu sendiri. Kalau ini dikaitkan dengan pencairan dananya, dari lokusnya dan tempusnya juga sudah tidak ketemu. Apalagi ini proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau dari waktu ini November 2009 bukan, Bang? Itu masih kan berarti, Bang? Ini yang saya sebutkan dari aspek proyek. Maka tadi bicara audit BPK hanya 3 kewenangan itu. Kewenangan pengguna anggaran, kewenangan pejabat pelaksana anggaran, kemudian PPK, pejabat pembuat komitmen. 3 ini. Lah kalau 3 ini kewenangannya jelas tidak ada pada bahannya. Baik. Jadi begini, saya perlu lulusan juga. Ya. Tentu saya berbicara itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Nasar. Ya, tentang proyek Hambalang. Ya, saya tidak bicara Pak Daud. Ya, Menpora sebelumnya. Ya, dasar berjalannya proyek Hambalang, ya, terakhir ini adalah sertifikat tanah Hambalang. Kita bicara dulu, ya kan? Nah, sertifikat Hambalang bisa terbit, ya, yang selama ini tidak bisa terbit dalam waktu singkat. Kenapa? Kan begitu sekarang kan? Fakta di persidangan juga itu sudah bisa dibuktikan. Baik. Bahwa ada perintah dari Pak Anas kepada Kepala BPN. Baik. Melalui Pak Ignatius. Ini soal tanah ya. Ini soal tanah. Tapi ini soal mobil, Pak Anas Urbaningrum-nya Pak sudah tidak menggunakan mobil itu lagi dan sudah dijual kepada orang lain. Semua proses itu sudah dijelaskan pada KPK. Jadi sebenarnya sederhana kok. Ini kan konteksnya penyelidikan. Ya, kalau ada temuan soal itu, saya yakin KPK sudah melakukan. Tapi persoalannya tadi yang disebut sertifikat dan sebagainya. Bagaimana Pak Anas tidak pernah tinggal di Pasar Minggu, BPKB-nya ada di Pasar Minggu. Nah ini saja. Jadi ada yang menarik juga ketika kita mau diskusi, misalnya dalam dialog ketika persidangan yang terakhir, ya, antara pertemuan yang katanya ada perbincangan antara Ibu Angelina Sonda dengan Rosa. Nah ini ada yang menarik yang dikatakan, sebut saja nama Pak Anas. Ya, nanti kami siapkan buktinya, siaran pers saja. Nah, ya ini buat saya. Sebenarnya kalau kita tarik kepada sebuah situasi yang sekarang ini, nama Pak Anas terus disebut. Saya menyebutnya ini sebagai nemik news.
Baik. akan menarik kalau menyebut nama Pak Anas. Tapi persoalannya, apakah pada sisi bukti atau asumsi? Ini kan juga saya juga bertanya. Kenapa kok sampai hari ini putusan hakim pun tidak ada? Mas Tama. Padahal itu sudah diajukan dalam persidangan. Bukti-bukti yang diserahkan oleh Nazarudin kemarin ini merupakan pintu masuk atau tidak menuju ke Anas Urbaningrum? Dijawab nanti boleh? Iya. Kita harus jeda dulu. Kami kembali saat lagi.